Assalamualaikum, saya Nabila Nurusyifa dengan NIM 2019610241 dari Prodi Manajemen kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesenjangan pendapatan di Indonesia. Apa itu kesenjangan? Yuk, mari kita bahas. Kesenjangan atau senjang artinya ketidakseimbangan atau ketidaksimetrisan. Kesenjangan ekonomi biasanya dikenal dengan istilah kesenjangan pendapatan, kesenjangan kekayaan, dan jurang antara kaya dan miskin. Mengacu pada penyebaran ukuran ekonomi di antara individu dalam kelompok, kelompok dalam populasi, atau antar negara. Para ekonom umumnya mengakui 3 ukuran. Yang pertama, kesenjangan ekonomi, kekayaan, pendapatan, dan konsumsi. Selanjutnya, persoalan kesenjangan ekonomi mencangkup kesetaraan ekonomi, kesetaraan pengeluaran, dan kesetaraan kesempatan. Selanjutnya, sejumlah penelitian menyebut bahwa kesenjangan adalah masalah sosial yang semakin berkembang. Kesenjangan yang terlalu besar cenderung merugikan karena kesenjangan pendapatan dan pemusatan kekayaan mampu menghambat pertumbuhan jangka panjang. Penelitian statistik awal yang membandingkan kesenjangan dengan pertumbuhan ekonomi tidak menghasilkan kesimpulan apa-apa. Penyebab kesenjangan pendapatan di Indonesia yaitu kesenjangan pendapatan menyebabkan Gini ratio atau tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat di Indonesia masih relatif tinggi. Seberapa parahkah kesenjangan ekonomi di Indonesia? Mari kita bahas. Gini ratio kita masih tinggi, atau sekitar 0,4, padahal pertumbuhan ekonomi kita bagus, bahkan nomor 3 di dunia, setelah Tiongkok dan India. Menurut mantan wali kota Denpasar, kesalahan itu terletak pada belum diperhatikannya upaya pemberdayaan terhadap para pelaku UMKM di tanah air. Selama ini, UKM belum tersentuh upaya pemberdayaan dengan optimal. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan ada artinya jika pemerataan pendapatan tidak terdistribusi dengan baik. Dengan kata lain, bahwa kesejahteraan hanya dirasakan oleh segelintir kalangan saja, terutama kalangan menengah atas. Oleh karena itu, pihak mendorong semua pihak-pihak yang lain untuk turut serta dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan para pelaku UMKM di tanah air. Melalui berbagai cara, pihaknya sendiri salah satunya mengembangkan skema kredit usaha rakyat atau disingkat KUR untuk para pelaku usaha mikro dengan suku bunga 9% per tahun. Baik, terima kasih. Thanks for watching. Assalamualaikum.